Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan dan keberkahan, Allahumma amin. Kita akan masuk pada ayat yang ke-53 di surah Yusuf ya. Nah, sebelumnya kita murojaah dulu PR-nya. Ya, PR-nya beres ya, insyaallah ya. Pak Ustadz, itu saya salah semua Pak Ustadz. Ya, kenapa? Yang mu'annas ini. Oh, yang mu'annasnya kelewat ya. Oh iya. Saya Iya. yang kelewat Pak Ustadz, udah dibuat nih, ada, Ya. udah. Ya. Nyarinya lupa 2. Pak Ustadz Oh, bilang gitu. lupa ini, kan bukan baru ini. Iya, ya. Oh, lupa Namanya masukin ya. diapain? Sesudah saya lihat nilai, Pak Ustadz bilang tidak ada mu'annas, kok tidak ada. Oh. Ingatan itu udah, karena pakai ini Pak Ustadz, asal buat Oh apa-apa. iya, iya, Masya Allah. Yang besar Iya. selalu dengan satu begini ya lupa. Kalau Iya. tidak bisa melihat, Iya, iya. jadi pakai ini. Iya, tapi sudah tercatat kok. Iya. Udah ada. Pokoknya jawabnya hanya yang satu berkotek, yang satu Iya. lagi gendut. Oh, Kalau yang berkotek kan keratun, kalau yang gemuk maminatun. oh, iya, iya, iya. Oh diapain? Bu Husna ini pahalanya berlipat ganda kali ya Ustadz ya. Udah begitu handicapnya tapi masih terus belajar. Betul. Masya Iya. Allah. Dan mengerjakannya juga ini penuh perjuangan. Penuh perjuangan dan betul Iya. lagi dengan perjuangan itu. Masya Allah. Itu kan catatan Karena sendiri ya. harus lihat kamus loh Pak Maswar. Kalau orang Iya. tekan Google. Tapi saya kalau ada kaca pembesar, tekan tablet ini itu nanti juga bias. Nggak fokus. Akhirnya ya sering lihat kamus. Kamus Indonesia itu. Iya. Indonesia Arab. Jadi lama. Orang lain bilang cucu saya kalau dengan komputer nih Oma 1/4 jam PR ini selesai. Tapi kok saya tuh berhari-hari. Karena enggak bisa pakai komputer. Iya. Itulah riwayatnya. Ya. Ya itu insya Pak Allah ya. Ustadz kalau Jadi, ini, kalau ayam betina itu sakit, apa yang salah di situ? oh, kurang tamar buto. Kamar buto. Ya. Yang mana? Maridonya. Sakitnya itu. Punya bukan pakai marid ya. Maridun ya. Maridun. Ya. Maridun. Tinggal Maridatun. tamar buto saja maridotun. Taunya bahwa itu ini, karena ayam betinanya Panas. itu, Oh ya, ada jajatuna belakangnya ada tamar buto. maridotun ya, jadi harusnya. Ya. Jadi dia ayam betina. Kalau ayam jantan adiko ya. Dik tidak ada tamar butohnya. Nah, ada jaja ini sudah memang sudah asli dia jenisnya muannas ya untuk ayam betina. Jadi ditambahin ya. Betul. Jadi khobarnya punya maridotun. bukan khobarnya dua-duanya ditambah tamar butoh. Yang ini al-dajjatu Betul. ditambah tamar. Jadi Itu kan ya itu khobarnya sudah betul, cuma tadi tinggal diberikan tamar butoh saja. ya yang ininya maridotun ya harusnya. Ya. Maridotun gitu ya. Iya betul. Kalau satu lagi apa? Satu lagi bawahnya bukan? Ayam betina itu kurus. Ya. Ada jatuh hazi latun harusnya gitu ya Pak. Iya betul. Nah ditambah tamar butoh itu.
hazilatun ya. Oh, kita nambahkan. Jadi ini bukan soal kata-katanya, daftar kata-kata mu'anats Kata-katanya sudah ini. betul, sudah bagus ya. Sudah tepat ya. Tinggal mudzakkar muannasnya saja. Oh, ini harus tambah karena dia mu'annats ya, sehingga dia harus ditambah tun begitu saja ya, Pak. Iya. Tentun. Haji latun jadi begitu ya itu. Iya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, kita sekarang masuk di ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Mazwar, tafadhol. Silakan ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan nafsuku. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak dapat menguasai nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh untuk berbuat jahat atau menuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Maha Penyayang. Ya, jadi ini kalau kita kembali pada ungkapan ini, ungkapan Zulaikha ya. Ya, jadi dia tidak bisa menguasai dirinya. Sesungguhnya dirinya itu atau nafsu itu selalu menyuruh pada keburukan atau kejahatan. Nah, ini yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu ya. Jadi ada an-nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Kemudian ada an-nafsu lawwamah, ada nafsu yang menyesal di situ. Nah, kalimat ucapan ini menunjukkan penyesalan di situ ya. Bahwasanya dahulunya nafsunya itu selalu menyuruhnya pada keburukan. Ya, nah ketika seorang menyesal, disitulah ada taubat gitu ya. Bertobat pada Allah ketika menyesal dari kesalahan atau dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah, di ujung ayat ada kata Ghafurur Rahim, Maha Pengampun Maha Penyayang, menunjukkan bahwasanya Allah mengampuni di situ ya. Allah mengampuni seorang yang bertaubat, Allah menyayangi orang yang bertaubat. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 53. Silakan Bu Husna, ayat 53. Itu. Oh ya, waqalal maliku. Kok buku saya? Baik, Pak Ustaz. 53 di sini surat. Oh, 54. Apa 54? Waqalal Yang baru. maliku. Bu Husna, buku yang baru. Ini Al-Quran yang baru ya. Bukan yang beliin ini. Terima kasih bukan udah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala maliku, itu Pak. Waqalal maliku ya. Ya. Wa qala maliku tuni bihi astaghfirullahi falamma kalmahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Maka tatkala raja bercakap-cakap dengannya, berkatalah dia, sesungguhnya kamu
mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Ya. Wa qala Malik, berkata raja, itu ni bihi, ya, datangkan dia padaku, astakhlis li nafsi, aku akan memilihnya untuk diriku. Ya. Falamma kallamahu, maka ketika dia berbicara dengannya atau berbincang-bincang dengannya, dia berkata atau raja itu berkata, innakal yauma, sesungguhnya engkau Yusuf pada hari ini, ladaina, di sisi kami atau di lingkungan kami, makinun amin, memiliki kedudukan yang dapat dipercaya atau memiliki kedudukan tinggi yang dapat dipercaya atau sebagai orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi ini kita dapati bagaimanakah ketika raja begitu mempercayai Nabi Yusuf dengan hasil takwil mimpinya, gitu ya. Ya, yang kemudian mempercayakannya kedudukan yang tinggi di lingkungan istana. Ya. Nah, karena Nabi Yusuf diberikan makin amin di situ ya, diberikan kedudukan yang tinggi di lingkungan istananya, jadi sehingga kemudian Nabi Yusuf ingin memberikan dedikasi yang sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Ya, jadi karena Nabi Yusuf merasa mampu untuk menjadi bendahara, jadi kemudian nanti di ayat berikutnya kita mendapati ada permintaan Nabi Yusuf terkait dengan jabatan yang diembankan padanya ya. Ya, kita masuk di ayat yang ke-55 ini, silakan ayat 55 Bu Siti Ainul. Oh, belum bunyi, Bu Ainul? Masih di mute, Bu Ainul. Oh, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal maliku. Yang ayat 55, qala ja'alni Ala khazainil ardi. Yusuf berkata, jadikanlah aku atas bendaharawan negeri Mesir. Ini hafizu alim. Sesungguhnya akuan. Ya. Qala ja'alni, dia berkata, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku bendaharawan di al-ardi, di bumi, maksud di Mesir ini atau di bumi Mesir ini. Ini hafidun alim, jadi sesungguhnya aku pandai memelihara, pandai menjaga, alim dan berpengetahuan. Nah, di sini kita dapati ada pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf pada sang raja ya. Ya, bahwasanya ketika diberikan jabatan, maka memang dirinya lebih memilih jabatan yang bisa dikuasainya atau yang bisa dikerjakannya dengan baik ya. Jadi berdasarkan pengalamannya dan juga berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, kita masuk berikutnya di ayat yang ke-56. Wa kadzalika, silakan Bu Elvia. Wa kadzalika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika, dan demikianlah makanna li Yusufa, kami memberikan kedudukan kepada Yusuf fil ardi, di bumi, yatabawwa'u minha, karena agar dia bertempat tinggal darinya, haitsu yasha, di mana saja dia menghendaki. Nusibu bi rahmatina, kami limpahkan rahmat kami, manasya, kepada siapa yang kami kehendaki, wala nudi'u ajral muhsinin, dan tidak kami sia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Wa kadzalika makanna, dan demikian itulah kami berikan tempat li Yusufa, pada Yusuf, fil ardi, di bumi, maksudnya di bumi Mesir. Yatabawwa'u minha, dia bertempat tinggal di negeri itu, haitsu yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Nusibu bi rahmatina man nasya, kami memberikan rahmat kami pada siapa saja yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan balasan atau pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini kita dapati
semua yang Allah berikan padanya adalah hasil dari jeripah Nabi Yusuf ya. Jadi bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan pahala dari orang yang berbuat baik ya. Jadi makanya Allah berikan tempat di situ yang Allah sebut dengan kalimat haitsu yasha ya, sebagaimana yang Allah kehendaki ya, karena Allah telah merencanakan sesuatu sehingga kemudian apa yang Allah rencanakan terjadi pada diri Nabi Yusuf ya. Ya, untuk hal-hal yang bisa merintanginya atau hal-hal yang bisa membatalkan rencana itu, nah tentunya di sana kita mendapati ada teguran-teguran di situ ya. Nah, jadi teguran-teguran sehingga ketika ada orang-orang tertentu yang tampak mencurigainya, manakah caranya untuk tidak menyampaikan apa yang termasuk nasabnya, keamanan di situ ya. Jadi nampaknya Allah merencanakan keberhasilan dari apa yang telah Allah skenario-kan gitu ya. Jadi sehingga rencana itu benar-benar terjadi pada akhirnya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-56 dan 58 ini karena pendek jadi satu ya. 57 58. Nah, 57 58 silakan Pak Abid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu. Wala ajru, dan sesungguhnya pahala al-akhirah, akhirat, khairum, lebih baik, alladzina, bagi orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa kanu yatakuna. Ke 58 ya Pak? Iya betul, itu sudah betul. 57 dan 58 dua ayat Pak Abid. Baik. Yasakuna waja'alih watu Yusuf. Dan adalah mereka bertakwa dan datang saudara-saudara Yusuf. Fadhaqalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Fadhaqalu, lalu mereka masuk alaihi, atasnya, fa'arafahum, maka dia mengenal mereka, wahum, dan mereka lahu, kepadanya, mungkirun, tidak mengenal. Ya. Wala ajrul akhirah, dan sungguh pahala akhirat itu khairun, lebih baik, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi ini meskipun Allah memberikan penjelasan terkait ayat 56 bahwasanya Nabi Yusuf telah mendapatkan semua, ya, jadi semua yang telah Allah janjikan, tapi pahala di akhirat tetap lebih baik di sana ya. Jadi meskipun sudah berlimpah curah yang Allah berikan padanya, tapi Nabi Yusuf masih dinanti kebaikan-kebaikan di akhirat ya. Dan itu semua dikarenakan keimanannya dan karena ketakwaannya. Wajah ikhwatu Yusuf, kemudian saudara-saudara Yusuf datang, maksudnya datang ke Mesir. Fadakhulu alaihi, lalu mereka masuk ke tempatnya, maksudnya ke tempat Nabi Yusuf. Fa'arafahum, arafah ini bentuknya mufrad ya, maksudnya dia Nabi Yusuf mengenal mereka. Wahum lahu mungkirun, tetapi mereka tidak mengenalnya, maksudnya mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Ya. Nah, berikutnya masuk ya. Pak Ustadz, itu berapa tahun jaraknya kok tidak saling mengenal lagi? Oh, kalau jaraknya dari usia 8 tahun sampai usia dewasa ya. Ya ini kan berarti Nabi Yusuf sudah menikah ya. Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi raja itu, menjadi bendaharawan itu, berarti di situ kemudian menikah di sana ya. Ya ini kalau kita kembali pada usianya ya sudah usia dewasa, sekitar 25, di atas 25 ya. Ya, jadi wajar ya ketika dulunya kecil
kemudian menjadi dewasa, banyak sekali perubahan-perubahan ya. Ya. Jadi sehingga tidak mengenali. Ya, masuk di ayat yang ke-59 ya, Bu Linda, 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jahazahum bijahazihim, dan ketika Yusuf memberikan kepada mereka perbekalan mereka, qala tuni bi ajillakum min abikum. Yusuf berkata, datangkanlah kepadaku saudara bagi kalian dari bapak kalian. Ala tarawna anni ufil kaila. Tidakkah kalian melihat bahwa aku memenuhi takaran? Wa ana khairul munzilin, dan aku sebaik-baik penerima tamu. Ya. Walamma jahazahum bijahazihim, maka ketika atau setelah Nabi Yusuf mempersiapkan atau menyiapkan bijahazihim, ya bekal mereka atau makanan mereka, qala, dia berkata, ituni bi akhillakum, datangkan atau ajaklah saudaramu dari min abikum, dari ayahmu. Ala taruna anni ufil kail, tidakkah kalian memperhatikan, kalian melihat bahwasanya aku telah memenuhi al-kail, sukatan-sukatan atau takaran-takaran. Wa ana khairul munzilin, dan aku sebaik-baik yang menerima al-munzilin, yang menerima tamu. Jadi Nabi Yusuf menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa, ya, menyambut tamu-tamunya itu. Dan mereka merasakan bahwasanya apa yang dikatakan Nabi Yusuf ini terjadi pada mereka. Ya, jadi sukatan-sukatan mereka terpenuhi dan mereka disambut dengan sambutan yang baik, ya. Ya, jadi sambutan tamu-tamu yang mulia, ya, ibarat seperti itu ketika Nabi Yusuf menyambut mereka. Ya, jadi harapannya mereka bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf, ya, untuk mendatangkan saudaranya. Ya, nah kemudian kenapa kita mendapati ada saudara Nabi Yusuf Binyamin yang diharapkan bisa ikut di kedatangan berikutnya nanti? Nah, tentunya ada rencana di sana, ya. Ya, jadi agar Nabi Yusuf bisa dekat dengan saudaranya, dan itulah awal nanti kita mendapati informasi yang mulai jelas terkait dengan Nabi Yusuf yang disampaikan pada sang ayah, ya. Ya, kita masuk di ayat berikutnya, ayat 60. Ini karena pendek, 60 dan 61 jadi satu, ya. Bukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam ta'tuni bih, maka jika kamu tidak membawa dia kepadaku, fala kaila lakum indi wala taqrabun, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan daripadaku, dan jangan kamu mendekati. Qalu sanurabidu anfu abah, mereka berkata, kami akan memujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Wa inna lafa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Iya. Fa illam ta'tuni, maka jikalau kalian tidak ta'tuni, tidak membawanya bihi, fala kailalakum, maka tidak ada sukatan bagi kamu sekalian indi dariku, wala taqrabun, dan janganlah kalian mendekatiku. Ya, jadi ini ancaman di awal yang disampaikan oleh Nabi Yusuf jikalau mereka tidak membawa Binyamin, ya. Kalau mereka menjawab, sanurawidu anhu abah, ya, kami akan merayu ayahnya, wa inna lahu lafa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Ya. Nah, berikutnya di ayat 62. 62 silakan, 62 Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala li fityanihi, dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, ij'alu, jadikan atau masukkan bidha'atahum, barang-barang mereka, fi rihalihim, dalam karung-karung mereka, la'allahum ya'rifunaha, supaya mereka mengetahuinya, izang qalabu, apabila mereka telah kembali, ila ahlihim, kepada keluarganya, la'allahum, supaya mereka yarji'un, kembali. Ya. Wa qala li fityanihi, dan berkata Nabi Yusuf pada pembantu-pembantunya atau pelayan-pelayannya. Nah, ini menggunakan kata fata ya. Fityan jamak dari fata. Jadi panggilan-panggilan yang sopannya seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa pada fatahu, pada pelayannya atau pembantunya. Nabi Musa juga menyebut dengan kata fata. Ij'alu bid'atum fi rihalihim, jadi jadikan barang-barang mereka ada di karung-karung mereka lagi, atau masukkan barang-barang mereka di karung-karung mereka. La'allam ya'rifunaha, semoga mereka bisa mengetahuinya, idang qalabu, ketika mereka pulang nanti, ila alihim, kepada keluarganya. La'allam yarjiun, agar mereka kembali. Ya, jadi ini bentuk pancingan. Jadi selain tadi ada harapan, ada ancaman di sana, juga ada pancingan pada ayat ini agar semua bisa memperkuatnya. Jadi usaha Nabi Yusuf luar biasa di situ ya, untuk mendapatkan Benyamin, maka segala sisi yang bisa dilakukannya semua dilaksanakannya. Jadi sampai mengembalikan barang mereka lagi. Jadi orang-orang biasanya membeli atau menukar dengan barang untuk mendapatkan gandum-gandum itu ya, tapi ternyata Nabi Yusuf mengembalikan untuk milik mereka. Nah, ini bentuk daripada pancingan. Selain sebelumnya ada permintaan agar mereka membawa saudaranya juga ya, dan tadi juga ada ancaman. Jadi kita dapati ada usaha yang begitu maksimal dari Nabi Yusuf. Jadi tidak segera menyarankan mereka untuk membawa adiknya, nah, tapi juga semua yang bisa dilakukan ya. Ini nanti kalau kita kembali pada Al-Baqarah 186 terkait dengan doa mustajab itu berarti sangat sinkron ya. Ya, jadi doa yang mustajab itu ketika sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Jadi segala yang bisa dilakukan, segala yang bisa diusahakan, itu yang kemudian akan bisa menjadikan doa itu mustajab atau rencana itu berhasil. Ya, jadi karena sudah maksimal usaha yang dilakukannya ya. Ya, dan ini tentu menjadi pelajaran buat kita semuanya, bagaimanakah Nabi Yusuf memaksimalkan usahanya untuk bisa mendapatkan apa yang direncanakannya ya, dan itu semua bisa kita contoh, kita bisa menirunya ya, bahwa usaha maksimal itu akan bisa membuahkan sebuah hasil yang luar biasa ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-63. 63, silakan Bu Wardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma raja'u ila abihim. Falamma, maka tatkala raja'u, mereka kembali, ila, kepada abihim, ayah mereka. Qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a, dicegah atau tidak diberi, minna, dari kami, kailu, sukatan, fa'arsil, maka kirimlah atau biarkanlah, ma'ana, putusnya salah, fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Fa'arsalna, maka kirimkanlah atau biarkanlah, ma'ana kami,
naktal, dan sesungguhnya kami lahu padanya lahafidun, orang-orang yang menjaga. Ya, silakan Bu Tuti dari Falamma. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka tatkala roja'u mereka kembali ila abihim kepada ayah mereka. Qalu mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a, tidak diberi, minna dari kami, al-kailu, sukatan, fa arsil, maka kirimlah ma'ana bersama kami, akhona, saudara kami, naktal, kami mendapat sukatan, wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, padanya, lahafizun, orang-orang yang menjaga. Ya, falamma raja'u ila abihim, maka ketika mereka kembali pada ayah mereka atau setelah mereka pulang menuju atau ke ayah mereka, qalu mereka berkata, ya abana wa ayah kami, muni aminal kail, kami dilarang mendapatkan sukatan lagi. Fa arsil ma'ana akhona, maka kirimlah atau biarkanlah saudara kami ikut bersama kami, naktal, agar kami mendapatkan sukatan itu. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Nah, ini janji dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya. Dan ini tentunya berat ya, karena yang pertama sudah mengecewakan ketika mereka Nabi Yusuf ya. Nah, ini yang berikutnya pasti menjadikan sang ayah makin berat ya. Ya, karena pengalaman di awal yang tampak sekali bahwasanya kepergian Nabi Yusuf belum menjadikan Nabi Yakub merasa ikhlas di sana. Ya, mungkin karena ada kejanggalan-kejanggalan yang sangat dipikirkannya gitu ya. Jadi sehingga ketidakikhlasannya bukan karena hilangnya seorang anak, tapi ketidakikhlasannya adalah tampak sekali ada kejanggalan yang terjadi ya, rekayasa dari saudara-saudaranya itu. Tapi Ya. Benyamin kan udah Dan besar, yang udah kedua dewasa ini waktu itu. betul ya. Ya, nah itu yang kemudian lebih juga meringankan ya. Jadi karena bukan anak kecil lagi, sudah dewasa, tapi yang jelas ada perasaan khawatir pasti gitu ya. Ya, karena sebelumnya pengalaman yang sebelumnya. Ya, jadi meskipun sudah dewasa, tapi kekhawatiran tampaknya masih terjadi. Ya, karena nanti kalau kita kembali pada dialog yang terjadi itu tampak alot itu ya. Ya, meskipun pada akhirnya tadi bukti-bukti yang disampaikan oleh mereka tampak sekali adanya. Nah, termasuk bidoah yang dikembalikan ya. Ya, jadi bidoah ini barang-barang dikembalikan ini kan menjadi bukti bahwasanya memang yang meminta adalah bendaharawan gitu ya. Ya, bukan karena keinginan mereka. Ya, dan buktinya tadi ada bidoah, ada barang-barang yang dikembalikannya oleh Nabi Yusuf ya. Dan nampaknya Nabi Yusuf sudah berpikir cerdas di situ ya. Jadi agar saudara-saudaranya ini tidak sekedar ngomong, tidak sekedar bicara pada ayahnya, tapi juga ada bukti yang dibawanya, yaitu barang-barangnya dikembalikan gitu ya. Ya, sampai di ayat 63 kita akan kembali ke nahwu. Ya, hari ini kita masuk di topik baru. Ya, meskipun isinya itu termasuk hampir sama dengan yang topik sebelumnya ya, di jumlah mufidah ya, tapi ini judulnya saja yang tampak baru, tapi isinya insya Allah kita sudah kenal ya, terkait jumlatul fi'liyah ya, jadi jumlah fi'liyah atau kalimat fi'il ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan mubtada khobar atau jumlah ismiyah ya. Ya, nah di jumlah ismiyah kemarin kita mendapati judulnya judulnya jumlatul fi'liyah ya. Jadi kalau yang kemarin kita bisa sebut dengan jumlah yang terdiri dari
Ya, dan ini berbeda dengan pembahasan maf'ul bih sebelumnya ya. Nah, kalau sebelumnya kita bahas maf'ul bih atau fiil-fiil yang memiliki objek ya. Nah, kalau yang sekarang yang ditampilkan nanti karena pembahasannya al-jumlatul fi'liyah kalimat fiil. Jadi sehingga di sini tanpa hanya khusus untuk fiil yang lazim ya atau fiil yang tidak punya objek. Ya, dan itu pembahasannya sama dengan bahasa kita ya. Kita juga punya kata-kata atau bentuk predikat di situ yang membutuhkan objek atau yang tidak membutuhkan objek. Ya. Nah, kita masuk pada al-jumlatul fi'liyah. Ya, sudah ketemu ya. Al-jumlatul fi'liyah kalimat fi'il. Nah, dibaca nomor al-ula nomor 1, silakan Pak Mazhar. Ya, pada al-amthilah, pada contoh-contoh. Ya, nomor al-ula nomor 1. Saya Ustaz. Ya. Lama al-bar. Kilat itu bersinar. Ya. Awayadi, apa ini, enggak ada barisnya Ustaz. Ya, awadzibu. Awadzibu. Serigala itu telah melolong. Ya. Ya, Yes, itu ya sudah sampai di 2. Ya. Ya, jadi nomor 1 ada lama al-barku ya. Ini bentuknya berarti jelas fi'il madhi. Ya, ini bisa kita artikan dengan bersinar gitu ya. Ya, atau di situ berkilau bisa, tapi biasanya kalau kita kembali pada al-barku, kilat itu ya boleh juga pakai kata berkilat gitu ya. Al-barku, kilat. Awadzibu, nah ini awa, ini bentuk fi'il madhi, ini menyala ya, menyala. Adzibu serigala. Nah, ini dua-duanya fi'il madhi, lama dan awa, hanya saja lama ini tidak ada mu'talnya, tidak ada ilatnya. Kalau awa ada ilat di belakang awa itu ya. Awa ya'wi. Nah, ini pengaruhnya masih sana fa'il. Awa adzibu juga dia benar karena fa'il ya. Jadi marfu karena fa'il. Ustaz, jadi ya, nah ini yang karena yang lama itu yang berkilat ya, yang bersinar ya. Ustaz. Ya, yang berkilat atau yang bersinar, betul. Jadi terbalik ya. Terbalik kalau mubtada khabar kan tidak terbalik dari artinya. Oh ya, betul. Ya, karena memang fi'il mesti didahulukan. Karena nanti kalau isimnya didahulukan berarti dia bukan fa'il lagi. Ya. Nah, tapi nanti dia jadi mubtada. Ya. Jadi lamaannya berkilatnya ini di awal, lama al-barku kilat gitu ya. Awa menyala al-ibu serigala. Ya, dan kalau kita menyusun kata seperti itu juga akan sama ya. Jadi semua isimnya berstatus kita pastikan dhammah. Begitu juga dengan kalimat-kalimat di Al-Qur'an yang kita dapati setelah fi'il ada isim yang marfu di situ, maka menunjukkan bahwasanya dia adalah fa'il atau subjeknya ya. 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 Nah, berikutnya kita masuk di 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 dibaca ya Bu Husna. Subjeknya yang fi'il, Pak. Ya. Yang subjek yang fi'il. Oh, yang subjek yang fa'il. Kenapa? Oh, fa'il. Ya. Yang al-barku ya. Betul. Subjek, terus yang lamaannya apa? Oh, fi'lun. Ya, itu sebagai apa? Ya. Subjek. Ya, dia fi'il madhi. 1 dan 2, dua-duanya fi'il madhi. Lama fi'il madhi, awa juga fi'il madhi. Itu sebagai apa kalau dalam bahasa Indonesia? Predikatnya. Oh, Predikatnya ya, betul. Dan dalam kalimat ini tidak ada maf'ul bih ya, tidak ada objek. Jadi predikatnya ini termasuk jenis fi'il lazim ya. Jadi fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi dia tanpa hanya 2 sepasang di sini. Ya. Nah, kita masuk di fi'il yang lainnya, fi'il mudhari nomor 3 dan Yasqutus salju. Es itu berjatuhan. Yashtadul bardu. Sangat dingin. ya. Itu sangat dingin, memang betul ya? Betul, ya. Yasqutus salju, jadi as-salju ini es ya, salju. Ya, yasqutu turun atau jatuh di situ ya. Ya.
Yashtadul bardu. Nah, ini yashtadu ini sangat. Jadi sangat ini bentuknya fi'lun ya. Jadi ada kata syadid bentuknya isim sangat, tapi ini bentuknya fi'il. Yashtadu fi'il mudhari dari syadid. Al bardu ya, dingin. Kalau ditambahin Jadi, boleh nggak Pak Ustadz? Ditambah apa? Udara sangat dingin gitu. Sangat dingin. Udara sangat dingin. Yang Ini nanti berarti subjeknya nggak ada. ya. Nanti berarti filenya jadi udara kalau begitu. Oh, Ya. jadi ini filenya apa? Filenya al-bardu, dingin. Oh. Lah ininya? Fiilnya predikatnya yashtaddu sangat. Itu ya. Sangat itu Artinya sangat itu sangat dingin. kata kerja. Iya, Predikat. Iya, jadi sangatnya itu kata kerja. Maaf Ustadz, saya tadi pas keluar, ini PR ya? Oh, belum, ini baru kita baca dulu. Oh, yang Ustadz. di halaman berapa sekarang Ustadz? Ini saya udah duduk lagi. Sekarang nomor 4, ya di jumlah fi'liyah. Ya, Jumlah jadi nomor 4 fi'liyah. ini kalau Ya. dalam bahasa kita agak sedikit aneh gitu ya. Ya, Iya, sedikit iya. aneh. Kenapa? Karena yashtadu itu sangat. Kalau bahasa kita sangat itu kan dia bukan predikat gitu ya. Ya, tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, yashtadu itu dia jenisnya fi'il mudhari. Ya. Jadi nanti fi'il madinya ishtadda gitu ya. Ishtadda fi'il madi, yashtadu fi'il mudhari. Nah, jadi karena dia jenisnya fi'il, jadi dia bisa menjadi predikat untuk kata al-bardu, untuk kata dingin ya. Iya. Ya. Kalau diterjemah memang terdengar aneh. Halaman Terjemahannya berapa ini bukan? sangat dingin gitu ya. Halaman 60. Halamannya, kalau di Maaf, saya Halaman 32. Kalau 54. yang lainnya, terusan yang kemarin Ini aja. yang kemarin Bu. oh ya lanjutan yang kemarin. Buku yang ini Yang halaman kan 54. halamannya beda ya. Ya, 54. halamannya beda. Buku jilid Kalau 1 buku ya. yang Ya. iya, jilid 1 halaman 54. Jadi kalau Yang kita ini ya. membaca yaskutu salju itu yaskutu jatuh, asalju salju itu terdengarnya biasa ya, karena dalam bahasa kita juga bisa begitu. Tapi kalau yashtadul bardu itu agak sedikit aneh. Tapi kita ingat yashtadu itu fi'il mudhari, jadi sehingga dia layak menjadi predikat dalam kalimat ini. Baru Jadi ya. kalau diartikan ya sangat dingin itu saja, Bu Titi. Oh, iya. Aneh ya. Ya. Jadi terjemahnya tampak aneh, tapi kita ingat dia adalah fi'il dan fa'il. Yashtaddu jadi sangat itu adalah fi'il mudhari, al-bardunya dinginnya adalah fa'il gitu ya. Ya. Jadi yang Ya. Ya kan Jumat. yang sangat itu predikat kata kerjanya ya, Pak Ustadz. Betul, ya. Sangat. Ya. Bukan kata sifat Pak Ustadz. Kalau di sini dia masuk di predikat. Ya. Karena dia fi'il mudhari. Nanti kalau kita bikin syadid dengan bentuk syadidun ya, nah itu nanti bisa disebut dengan kata sifat. Tapi ketika yashtaddu, nah ini dia predikat di sini kedudukannya. Dan memang dia adalah fi'il mudhari dalam kalimat ini. Jadi nanti boleh kita menyebut syadid itu adalah kata sifat kalau kita rubah jadi syadidun gitu ya. Jadi nanti kalau mubtada khobar bentuknya al-bardu syadidun. Nah, syadidun itu sebagai khobar dan dia juga sifat di situ ya, kata sifat. Nah, Hasilnya dia hilang sekarang ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Kalau kata sifat tadi jadi taknya hilang, sadidun gitu. Oh ya, jadi kalau sifat kan berarti dia jadi masdar kan ya. Kita tasrifkan dia menjadi masdar. Ya, syadda yashuddu syaddan, ada syadid ya. Ya. Ya, jadi menjadi isim ya. Jadi karena isim kata sifat itu masuk dalam kategori isim, ya, jadi kita isimkan dulu ketika kita ingin menjadikan kata sangat itu menjadi isim. Ya, menjadi kata sifat kita akan isimkan dulu. Nah, kalau di sini dia sedang jadi fi'il mudhari. Ishtadda yashtaddu. Madinya ishtadda, mudhari'nya yashtaddu. Ya, kalau misalkan kita merasa aneh maknanya ya, kita jangan melihat maknanya, tapi kita lihat bentuk kalimatnya ya. Jadi yashtaddu ini sama dengan yaskutu, sama-sama fi'il mudhari. Al-bardu sama dengan athalju, posisinya sebagai fa'il. Ya, itu yang mudhari. Jadi kita mendapati ada contoh madi pada 1, 2, ada contoh mudhari pada 3, 4.
Nah, sekarang kita masuk di 56. Ya 56 silakan Bu Ken 56. Iktifil wadah. Wadah. Petiklah bunga mawar itu. Huzil kitab. Ambillah kitab itu. Ya. Nah, iktif al-wardah. Nah, sekarang fiilnya beda dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 jenisnya lazim, tidak punya objek ya. Nah, sekarang yang 5 dan 6 ini punya objek. Iktif al-wardata gitu ya. Jadi iktif petiklah al-wardata mawar itu. Jadi mawarnya menjadi objek. Nah, filenya kemana kira-kira? Filenya apa? Fil amr. Filenya, subjeknya. Kamu, Kamu, antanya. Ya, jadi anta. Ya, Jadi antanya tidak tampak pada iktif, tapi kita ingat iktif itu adalah untuk mukhotob yang orang kedua anta. Jadi meskipun tidak ada kata anta, jadi nanti pelaku yang akan melakukan yang memetik bunga, yang memetik wardah adalah anta, gitu ya. Ya. Ya, jadi di sini kita mendapati iktif ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah domir anta, tapi nanti sebutannya mahdhuf ya. Mahdhuf itu tidak tampil. Ya, tidak tampil fa'ilnya. Al-wardata menjadi maf'ul bih. Itu kalau kita irobkan ya. Jadi iktif fi'il amr, iktif fi'il amr, kemudian fa'ilnya adalah anta yang mahdhuf ya. Nah, di sini tidak tampak. Nanti kalau kita sebut dalam irob nanti berarti dhamir di situ ya, dhamir anta mahdhuf ya. Ya, al-wardatanya menjadi maf'ul bih. Ya, itu nanti sama dengan nomor 6. Khudil kitabah khud, ambillah, ini fi'il amr. Ya, fa'ilnya adalah anta, al-kitabah menjadi maf'ulun bih. Jadi karena kalau contohnya fi'il amr memang mesti begitu ya. Ya, kalau fi'il amr dicontohkan itu diberikan objek ya, karena kita tidak bisa mendapati di situ kalau ada kalimat misalkan dia fiilnya pakai lazim ya, pakai lazim itu nanti berarti kalau pakai lazim dia tidak punya objek. Misalkan kita ambil contoh kata ijlis ya, ijlis. Nah, itu nanti sudah dianggap jumlah fi'liyahnya, duduklah engkau gitu ya. Ya, jadi karena jalasa itu adalah lazim, dia tidak butuh objek, jadi tidak ada objek dalam kata ijlis. Tapi kita ingat ijlis sekalipun hanya satu kata, tapi dia sudah dianggap sebagai jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il gitu ya. Ya, jadi ini contohnya 5 dan 6 ini enggak apa-apa model begitu ya. Ini sebetulnya kalau kita ingin seragam gitu ya. Ingin seragam dari nomor 1 sampai 6 kalau diseragamkan itu semua pakai fi'il lazim semua gitu ya. Ini 5 dan 6-nya ini agak sedikit nyeleneh ya. Dia pakai contoh fi'il muta'addid gitu ya. Fi'il yang butuh objek. Ya, jadi sehingga menjadikan kita kalau misalnya mendapati ada kata ada kata ijlis gitu ya, itu seakan-akan bukan jumlah fi'liyah, padahal dia sudah dianggap jumlah fi'liyah ya. Ya. Ustadz boleh tanya Ustadz? Ya. Boleh tanya Ustadz? Ini kan yang di nomor 6 Ustadz ya. Ini kan huzil itu kan berarti fi'il amar. Ya. Fi'il amar ini berarti fa'ilnya anta. Terus al-kitabah jadi apa dia? Maf'ul bih, jadi objek. Oh, maf'ul bih. Ya. Objek ya. Ya. Jadi nomor 5 al-wardata dengan al-kitabah dua-duanya adalah maf'ulun bih, objek ya. Amar ya, harus kalau pakai misalkan objek, Pak. Ya. Ini 5 dan 6 ini tadi kita agak sedikit nyeleneh contohnya. Karena dari 1 sampai 4 itu kan fiilnya lazim semua ya, tidak butuh objeknya. Ternyata 5 dan 6 dia pakai objek contohnya. Ya, jadi nampaknya mungkin melihat kok cuma satu kata gitu kali ya. Ya, nah ini kalau kita mau ambil contoh yang fiilnya lazim yang seragam, nomor 5 boleh kita ambil contoh idhab gitu ya. Idhab pergilah kamu gitu ya. Atau ijlis duduklah kamu. Nah, ini kata ijlis, kata idhab ini termasuk fiil yang lazim. Jadi dia tidak ada objek di sana. Ya. Jadi agar kita juga mengenali bahwasannya satu kata itu fi'il amr pada fi'il lazim itu ternyata dia sudah bisa disebut dengan jumlah fi'liyah. Misalkan kita pakai kata irji gitu ya, pulanglah kamu. Irji. Nah, itu sudah dianggap jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena sudah ada fi'il dan ada fa'il.
fiilnya adalah kata irji itu, kemudian fa'ilnya adalah anta, gitu ya. Ya. Tersembunyi ya, Ustaz? Betul, tersembunyi. Ya. Ya. Dengan kata lain, Ustadz, kalau yang namanya fiil amr itu udah termasuk fiil lazim ya? Oh, semua fiil amr belum tergantung jenisnya ya. Jadi ada yang fiil lazim, ada yang muta'addi. Nah, contoh di nomor 5 dan 6 di buku kita ini iktib dan sebut ini contohnya dua-duanya muta'addi. Itu yang butuh objek. Makanya kan dikasih objek di sini. Iya. Ya, itu tadi yang saya maksud. Kalau seandainya kita ingin, kenapa? Petiklah, apa yang mau dipetik ya kan? Harus ada objeknya. Betul. Ambillah, apa yang mau diambil. Betul. Jadi memang fiil yang ditampilkan di nomor 5 dan 6 ini fiilnya muta'addin. Jadi dia dikasih objek ya. Ya, makanya kalau misalkan kita ingin menyeragamkan semua fiil di jumlah fi'liyah ini kita buat yang lazim gitu ya. Berarti 5-nya kita boleh ambil contoh lain ya. Tadi kita contohkan irji gitu ya. Atau 6-nya kita contohkan idhab gitu ya. Atau ijlis. Ya, jadi hanya satu kata fi'il amr di situ, tapi dia sudah dianggap kalimat gitu ya. Kenapa kok kalimat? Karena sudah ada fi'il di situ dan ada fa'il. Jadi ukuran kalimat fi'il kalau sudah ada fi'il dan fa'il berarti dia sudah dianggap kalimat gitu ya. Jadi Pak Ustadz, ya nomor 5 dan 6 itu kalau fi'il amr ya. Iya, memang fi'il amal yang 5. Memang fi'il amr 5 dan 6. Tapi bentuknya di buku kita ini jenisnya muta'addin. Jadi fi'ilnya itu punya objek. Ya. Seperti memetik ini kan berarti punya objek ya. Mengambil punya objek, pasti ada sesuatu yang diambil. Baik, Ustaz, baik. Pak Ustaz. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapati contoh ijlis, itu berarti dia sudah termasuk jumlah fi'liyah ya. Karena ada fi'il dan ada fa'il. Fi'ilnya fi'il amr, fa'ilnya adalah anta. Sebetulnya kalau dia ambil contoh ijlis aja, jadi kita ngerti ya Pak Ustaz. Betul. Jadi bahwa seragam dengan yang di atas itu kan. Iya, betul, seragam. Yang diambilnya contohnya muta'addi, jadi malah melenceng beda jadinya. Iya, agak sedikit beda ya. Iya. Kayak kurang lengkap gitu ya Pak. Sebetulnya bukan kurang lengkap tapi kurang seragam gitu ya. Kurang seragam. Nomor 1 sampai 4 itu lazim semua. Nah, ini tiba-tiba 5 dan 6 pakai muta'addin gitu ya. Nah, itu yang tidak seragam ya. Ya, baik Ustaz. Ya, makanya kalau kita ingin nambah contoh untuk yang amr, kita boleh tadi pakai ijlis, boleh pakai idhab, boleh pakai irji gitu ya. Ya, jadi kalau ukhruj itu yang beda ya. Betul, ukhruj keluarlah atau udkhul masuklah gitu ya. Udkhul masuklah. Ya, jadi itu boleh kita pakai untuk fiil-fiil yang tidak membutuhkan objek, kita bisa pakai dalam contoh jumlah fi'liyah untuk amrnya. Pak Ustadz, kalau perintah itu ya buat bukan semua untuk anta ya Ustadz. Pokoknya orang kedua ya. Oh ya. Jadi tidak semuanya anta ya. Nanti kita kembali pada tasrifnya ya. Ada anta antuma antum, anti antuma antuna ya. Nah, ini pas contohnya memang pakai anta ya. Jadi pakai standar yang biasanya dipakai. Ya. Tapi selalu orang kedua ya Ustadz. Ya. Selalu orang kedua ya. Ya yang diperintah kan orang kedua Bu, nggak mungkin perintah orang pertama. Ada perintah orang kedua, di situ tunggal 2 jamak, ada mu'annas mudzakar. Kan jamak. Anta tunggal, antum jamak. Ya, kalau yang fi'il mudhari maka dia ditambahkan lam amr gitu ya, untuk orang ketiga. Ya, jadi ada perintah untuk orang ketiga, tapi nanti dia pakai lam amr seperti surah yang pernah kita bahas ya. Ya. Jadi perintah untuk orang ketiga ada di Al-Quran, ada dalam bahasa Arab, tapi dia pakai lam amr di situ ya. Pak Ustadz, kalimatnya bisa disebut kalimat mufidah nggak Pak Ustadz? Yang mana? Yang contoh ini. Oh iya. Atau yang ijlis tadi. Oh iya, betul. Jadi semua di nomor 1 sampai 6 ini adalah kalimat mufidah, kalimat yang sempurna. Ya. Jadi kalau kalimat sempurna kita bisa bayangkan ya, terbagi menjadi 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya.
Nah, jumlah isimnya berarti terdiri dari mubtada khobar yang sudah kita bahas. Yang sekarang jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, di sini juga ada contoh fi'il, fa'il, maf'ul bih untuk nomor 5 dan 6 gitu ya. Ya. Ya, jadi ini semuanya kalau sudah disebut dengan jumlah, baik isimnya maupun fi'liyah, maka itu sudah disebut dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna. Ya, nanti kalau kita mendapati ada fi'il-fi'il yang muta'adin, kok belum ada objeknya, berarti belum mufidah namanya. Jadi untuk nomor 5 dan 6 ini, karena dia muta'adin, jadi harus sempurna dengan objeknya, gitu ya. Jadi seandainya kita dapati ada kalimat fi'il yang fi'ilnya itu muta'adin, butuh objek, kok tidak diberikan objek, berarti dianggap belum sempurna, belum mufidah, gitu ya. Misalnya iktif gitu ya Ustadz. Ya, kalau iktif saja itu belum mufidah. Ya makanya kan nggak ada wardatan ya. Betul. Khud juga begitu. Khud itu Ya, juga khud. belum Nah. mufidah. Tapi Ya. kalau ijlis sudah mufidah. Iya, iya. Alasannya tadi ijlis karena jenisnya memang dia fi'il lazim gitu ya. Iya. Ukhruj keluarlah karena jenisnya fi'il lazim sehingga dia dianggap mufidah. Meskipun Udukhul hanya juga ya, Ustadz. betul hanya satu kata. Ya, baik Ustadz. Kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kita masuk di tamrin 1. Ya. Lanjutannya tamrin 1. Ya. Yaitu perintahnya kawin jumalan fi'liyatan ya. Iya, jadi gabungkan kalimat fi'il biwadhi fa'ilin dengan meletakkan fa'il atau subjek lil af'alil atiyah pada fi'il-fi'il berikut. Jadi di sini kita mendapati ada fi'il-fi'il yang telah ditampilkan dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari. Ya. Nah, tugas kita memberikan fa'ilnya. Mencari fa'ilnya. Ya, jadi menambahkan fa'ilnya. Berarti ini 6 kalimat ya Ustadz ya? Oh, ini 12. berarti jadi 12. Tetap 12. Iya, 12. Ya, Terus karena fa'ilnya kita masing-masing cari sendiri fi'il, maksudnya Ustadz. masing-masing fi'il di sini kita diminta untuk memberikan fa'ilnya ya. Ya, Jadi makanya tugas kita fa'ilnya mencari cari sendiri. fa'il. Ya. Ya, jadi yang kita perhatikan begini, ketika kita mencari fa'il, kita tidak hanya mencari kata yang cocok ya, tapi kaidahnya dipastikan benar. Misalkan fa'il berarti harus marfu ya dhammah di situ tampilannya. Kemudian jenisnya kalau muannas ya muannas, kalau mudzakkar ya mudzakkar. Itu ya. Ya, jadi berarti ada 3 yang kita perhatikan. Yang pertama kita memastikan kecocokan kata. Kemudian yang kedua kita memastikan kaidahnya benar, harokatnya di situ ya. Dan yang ketiga kita memastikan jenis mudzakkar muannasnya sudah pas gitu ya. Ya, karena kalau misalkan maknanya sudah betul, kemudian kaidahnya juga betul dan jenis mudzakkar muannasnya ternyata belum, dia masih dianggap salah gitu ya. Ya, karena kalau kita menggunakan standar kebenaran dalam kaidah ini berarti semuanya ada gitu ya. Jadi semuanya tercukupi. Kalau ada yang kurang itu berarti nanti dianggap belum gitu ya. Ya, jadi mencocokkan makna, kemudian jenisnya tadi mudzakkar muannasnya mesti sinkron ya, dan selanjutnya adalah kaidahnya ya. Tanda harokat itu tadi kalau fa'il berarti dhammah gitu ya. Kalau objek berarti fathah. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, ini berarti kan misalnya nomor 1 mala. Mala itu kan artinya condong ya kalau di buku saya. Betul. Iya. Saya bingung aja arti condong itu apa ya? Oh, condong itu miring. Di sini mala ini condongnya miring. Miring. Misalkan saya ambil contoh itu ada tiang miring ya. Nah, itu nanti berarti tiangnya bisa jadi fa'il di situ ya. Oh, tiangnya ini ya. Ya, jadi langsung bisa ditempel di situ. Tiang itu miring. Ustadz, yang sini yang muannas ada nggak Ustadz? Nggak ada kan? Oh, ada. Itu tusyriku muannas. Tusyriku. 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 Mana tusyriku? Oh, yusyriku. Nomor 11. Tusyriku ya. Yashriku ya. Tusyriku. Di sini yashriku saya. Oh, yashriku. Terbit ya, terbit. Oh ya, jadi begini. Nanti kalau yang bukunya pakai mau muannas mudzakkar boleh ya.
yang penting cocok, itu saja. Mm. Jadi kalau ada yang buku pakai yushriku boleh, tapi nanti pasangannya cocok gitu ya. Kalau yang pakai tusyriku boleh, nanti yang penting pasangannya cocok. Emang kalau yang tusyrifu ya, kalau tus kan berarti mu'anas ya. Jadi Iya barisnya betul. ya betul. Ya, hanya saja kalau tusyriku ini memang cenderungnya mu'annas. Iya. Gitu ya. Karena kan kalau ta kan mu'anas, kalau depannya Iya. ta kan mu'anas. Ya, maksudnya nanti isim atau fa'il yang kita pasangkan itu mu'annas gitu ya. Jadi memang dia lebih dari maknanya sudah sinkron. Tapi kalau kita bikin yusyriku, ini kalau kita ambil contoh bulan ya, bulan terbit. Bulan kan terbitnya tidak dari timur gitu ya. Iya, bulan mu'annas ya Ustaz. Ya, jadi bulan dia dari kaidahnya nanti bisa benar kalau parik mudakar ya. Cuma maksudnya nanti kurang cocok gitu ya. Iya. Karena jadi kalau matahari kan mu'annas mestinya kan. Ya. Jadi tusyrik ini terbit, tapi tidak hanya terbit ya, terbit dari timur. Ya. Nanti kalau kita pakai bulan itu kurang cocok karena bulan terbit dari barat gitu ya. Jadi matahari. Iya. Ya, kalau Nah, matahari makanya harus kalau ada yang bukunya pakai mu'annas. iya, kalau ada yang pakai bukunya iya, itu diganti tak gitu ya. Agar nanti maknanya sinkron, kemudian jenisnya mudzakkar mu'annas juga sinkron. Ya. Kalau tusyriku betul Ustaz, tusyriku ya. Tusyriku. Oh ya, tusyriku, ya. Anta ini ya Ustaz ya. Oh, ini hiya. Oh iya, dia. Jadi memang anta dengan dia untuk mudhari sama tampilannya ya. Iya, cuman karena pakai itu iya benar. Dia terbit. Jadi berarti tusyriku ini kita harus cari fa'ilnya yang mu'annas juga ya Ustaz. Yang mu'annas dan sinkron dengan maknanya. Ya, mu'annas sinkron. Ya, ini kalau misalkan kita mau pakai anta boleh-boleh saja, tapi kan jadi aneh gitu ya. Masa ya jadi aneh saja kalau misalkan anta dipakai ya. Ya. Jadi kalau dari sisi kaidah anta dipakai itu tidak salah, cuma dari segi maknanya jadi aneh gitu ya. Jadi bertanya-tanya. Cuma nanti kalau dalam syair itu bisa dibenarkan ya. Ya. Kalau dalam syair itu pakai anta bisa dibenarkan, tergantung dari maksud dari penyair yang ada ya. Syair untuk Nabi Muhammad ya Pak Ustadz. Ya. Ada syair untuk Nabi Muhammad yang seperti itu ya Pak Ustadz. Ya betul. Pak Ustadz, yang Anta Badrun, Anta Nurun Kasara itu ini fi'il apa tuh Ustadz? Oh, fi'il madhi, inkasara fi'il madhi. Oh, madhi ya. Ini madhi semua ya. Ya, oh ada yang madhi, ada mudhari. Jadi begini, kita ingat madhi itu belakangnya kalau dia biasa asli dia tampil fathah gitu ya. Ya. Nah, ini yang fathah ini belakangnya berarti cenderung madhi. Yang mudhari ini berarti cenderung dhammah gitu ya. Dhammah, ya, betul. Ustadz, ini yang saya makanya tadi masih tanya yang nomor 1 Ustadz ya. Karena kan di nomor 1, kalau yang lain saya lihat di nomor 1-nya itu kan semua udah nomornya beda-beda Bu, tolong disebut katanya Bu. Nomornya beda-beda. Mohon maaf Bu, saya mau nanya Ustadz dulu. Ustadz, ini yang makanya saya tadi tanya yang mala ya. Kan kalau yang lain ke bawah itu kan semua dia fi'il, ya kan? Nah, khusus mala kan bukan fi'il. Fi'il juga. Dia fi'il. Oh, dia fi'il juga. Malah juga fi'il. Fi'il madhi. Oh, condong itu fi'il toh. Oh iya, betul. Ya artinya nggak jelas. Iya, baik. Betul. Itu tadi seperti contoh di jumlah fi'liyah tadi ya yashtaddu. Sangat ternyata fi'il juga gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau kita terjemah ini miring itu kalau disebut fi'il memang aneh gitu ya. Tapi memang dia fi'il madhi di sini. Iya, lucu gitu. Miring itu miring, kenapa jadi fi'il? Agak bingung aja saya. Ya udah. Iya. Baik, jelas. Nomornya nggak sama Bu. Memang nomornya beda-beda Bu. Jadi malah saya 12. Hanya 12. Enggak, tadi saya bingung aja. Malah gimana miring? Karena yang lain semua saya lihat fi'il ya. Yang di pertama ini nggak fi'il, itu aja. Iya. Udah jelas. Betul, dia fi'il madhi.
Ya. Udah. Ya. Pak Ustadz. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi dulu ketika kita belajar awal-awal untuk menyebut ismun fi'lun harfun, itu biasanya jamaah itu bingung kalau menyebut kata begitu, kata condong, kata sangat gitu ya. Bingung ini fi'il atau isim gitu ya. Nah, biasanya karena kembali pada makna. Nah, kalau sekarang kita tidak hanya bergantung pada makna ya, tapi kita bergantung pada ciri gitu ya. Jadi kalau ciri madhi, ciri fi'il itu apa, ciri isim itu apa gitu ya. Nah, sekarang mala ini contohnya mala ini kita pastikan cirinya berarti dia tanpa al, tanpa tanwin gitu ya. Otomatis fi'il. Apalagi di judulnya itu kita diingatkan lil af'alil atiyah untuk fi'il-fi'il berikut, berarti dipastikan semua anggota di grup tamrin 1 ini adalah fi'il gitu ya. Cuma maknanya yang aneh gitu ya. Ya, Ustaz. Udah jelas. Ini malah ini sama dengan kola, Bu. Hah? Polanya dengan kola. Ya, Kalau kola jelas berkata, Bu. Dia berkata kolanya, berarti ada uluf ilatnya. Bukan, kalau kola itu kan kita tahu kan dia berkata, udah pasti dia. Kalau dari maknanya iya. Kalau maknanya iya, kita tahu. Ini polanya. Polanya kita tahu. Jadi polanya malah sama dengan kola, polanya ya. Cuma kalau kola sudah diketahui maknanya. Cuman kalau kola artinya udah jelas gitu loh. Ya. Ya, baik Ustadz. Pak Ustadz, tadi kan objek fathah. Kalau yang doma apa Pak Ustadz? Subjek. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi contoh-contoh yang di jumlah fi'liyah tadi ada 1 sampai 6 itu. Berarti fa'ilnya tampil di nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ya, di 5 dan 6 tampil maf'ul bi atau objek. Ya, di 5, 6 tadi juga ada subjek tapi tidak tampil di situ ya. Jadi bentuknya anta tapi mahdhuf ya, tersembunyi. Ya. Ya, jadi PR kita di tamrin 1 ada 12 ya. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, itu insyaallah PR kita tamrin 1 ya. Jadi sekali lagi tugas kita memastikan maknanya sinkron, kaidahnya pas, tepat ya, terkait dengan harokat dan jenisnya pun juga pas gitu ya. Mudzakkar muannasnya dipastikan. Jadi insyaallah sampai ketemu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Pak.